Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Pada hari ini kita akan membahas tentang access control model dan authorization dalam basis data. Topik ini sangat penting karena keamanan basis data ini dimulai dari pengelolaan siapa yang mengakses data dan bagaimana akses tersebut diberikan. Access control memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu. Sementara otorisasi ini menentukan tingkat akses yang dimiliki oleh seseorang. Pada sesi ini kita akan memahami model control access dan bagaimana mekanisme otorisasi membantu mengamankan basis data. Keamanan basis data bukan hanya tentang melindungi dari peretas, tetapi juga memastikan bahwa data hanya dapat diakses sesuai dengan kebijakan organisasi. Sebagai contoh, dalam aplikasi e-commerce hanya admin atau administrator yang bisa menghapus produk data dari database, sedangkan pelanggan hanya bisa melihat daftar produk saja. Oke. Pada sesi ini bertujuan agar kita memahami model control access, teknik otorisasi, dan mampu mengimplementasikan kebijakan keamanan. Fokus kita adalah tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya. Misalnya dengan menggunakan perintah SQL seperti grant dan revoke. Sebagai contoh, ketika kita membuat aplikasi peminjaman buku perpustakaan, kita harus menerapkan bahwa hanya pustakawan yang dapat menambahkan buku baru. Apa itu access control? Ini adalah proses menentukan siapa yang diizinkan mengakses sumber daya dalam basis data. Access control ini memastikan pengguna memiliki izin yang sesuai dengan perannya. Sebagai contoh, di universitas mahasiswa itu hanya bisa mengakses transkrip nilai mereka sendiri. Sementara dosen dapat melihat nilai semua mahasiswa yang diampunya. Ada 4 jenis utama model control access, yaitu ada DAC, kemudian ada juga MAC, kemudian ada RBAC, dan ABAC. Nah, di mana setiap model ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, misalnya ada RBAC, ini cukup populer ya karena sederhana dalam manajemen. Nah, sedangkan ABAC ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Nah, ini sebagai contoh dalam rumah sakit itu RBAC ini dapat digunakan untuk memberikan akses sesuai dengan peran seperti dokter, perawat, atau admin, dan sebagainya. Discretionary Access Control atau DAC, pemilik data memiliki kendali penuh untuk memberikan atau mencabut akses. Nah, ini ibarat seperti pemilik rumah yang memutuskan siapa yang dapat masuk ke dalam rumah mereka. Nah, sebagai contoh, seorang manajer proyek ini memiliki file desain di laptopnya dan memilih untuk memberikan akses kepada tim tertentu melalui fitur share drive. Nah, contohnya demikian. Kemudian Mandatory Access Control atau MEC. Nah,
eh, MAC ini adalah sebuah kontrol akses yang sangat ketat. Nah, ini biasanya digunakan di lingkungan militer atau di pemerintahan. Nah, keputusan akses ini didasarkan pada label, sensitivitas data, dan tingkat keamanan pengguna. Sebagai contoh, ini di sebuah dokumen dengan label sangat rahasia, hanya bisa diakses oleh pengguna dengan tingkat keamanan sangat rahasia. Kemudian Role Based Access Control atau RBAC. Nah, RBAC ini memberikan akses berdasarkan peran pengguna, yaitu dengan membuat pengelolaan akses ini lebih sederhana. Nah, dengan RBAC ini kita dapat memastikan bahwa setiap pengguna itu memiliki akses yang relevan dengan tugas-tugasnya. Nah, sebagai contoh dalam sebuah sistem ERP ini ada peran akuntan, di mana akuntan ini hanya dapat mengakses modul keuangan saja. Nah, akuntan tidak dapat mengakses modul-modul lain, misalkan modul human resource. Nah, itu akuntan tidak bisa mengaksesnya. Oke, itu contohnya. Kemudian ada juga attribute based access control atau ABAC. Nah, ABAC ini memberikan fleksibilitas karena kontrol akses ini didasarkan pada atribut. Nah, contohnya seperti waktu, kemudian lokasi, atau role atau peran, dan kira-kira seperti itu untuk RBAC. Nah, RBAC ini sangat cocok untuk sistem yang kompleks dan dinamis karena RBAC ini mempertimbangkan banyak faktor. Nah, sebagai contoh untuk ABAC ini, seorang karyawan hanya dapat mengakses server perusahaan dari jaringan internal selama jam kerja. Kemudian mengenai access control policy. Kebijakan kontrol akses ini menentukan bagaimana hak akses ini dikelola dan diterapkan. Kebijakan ini dapat berlaku untuk seluruh organisasi atau spesifik pada sumber daya tertentu. Nah, sebagai contoh, perusahaan ini menerapkan kebijakan less privilege, di mana karyawan hanya memiliki akses minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian authorization dalam basis data atau otorisasi, ya. Nah, otorisasi ini adalah proses memberikan atau menolak hak akses kepada pengguna berdasarkan identitas mereka dan kebijakan yang berlaku. Nah, tanpa otorisasi yang tepat, sistem dapat menjadi rentan terhadap pelanggaran data karena pengguna mungkin mendapatkan akses lebih dari yang seharusnya. Nah, sebagai contoh, di sebuah perusahaan itu memiliki staf junior di divisi keuangan, hanya dapat melihat laporan anggaran, tetapi tidak dapat mengedit data anggaran tersebut. Kemudian dalam basis data SQL ini kita menggunakan perintah dasar seperti grant dan revoke ini untuk mengelola izin akses. Nah, perintah-perintah ini memungkinkan admin untuk memberikan atau mencabut izin pada berbagai objek basis data seperti tabel, view, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, yang pertama itu ada perintah grant select on employees to
analyst. Ya, jadi perintah memberikan izin kepada pengguna analis untuk membaca data dari tabel employees. Itu contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua, perintah revoke insert on employees from analyst. Yaitu perintah ini mencabut izin untuk memasukkan data. Nah, jadi izinnya dihapus atau di revoke di sini. Kemudian berbeda dengan SQL ya. NoSQL ini sering menggunakan model Role Based Access Control atau RBAC untuk mengelola izin. Nah, NoSQL ini seperti ada MongoDB, ini memiliki mekanisme bawaan untuk mendukung kontrol akses. Tetapi implementasinya mungkin berbeda, tergantung pada platform. Sebagai contoh, dalam MongoDB Anda dapat membuat pengguna dengan peran tertentu, seperti read write yang hanya memiliki izin untuk membaca dan menulis dokumen dalam koleksi tertentu. Ada beberapa praktik terbaik untuk mengelola kontrol akses yang aman. Ada prinsip less privilege, ini diberikan pengguna akses minimum yang mereka butuhkan. Nah, kemudian juga ada tinjauan rutin, ya, tinjauan izin secara berkala untuk memastikan mereka masih relevan dalam mengakses data yang ada pada database. Kemudian ada juga multi-factor authentication atau MFA, ya, yaitu menambahkan lapisan keamanan tambahan, lah, kira-kira demikian. Nah, sebagai contoh di perusahaan teknologi itu setiap bulan itu admin IT itu memeriksa akun yang tidak aktif atau izin yang tidak diperlukan lagi untuk memastikan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Menerapkan kontrol akses seringkali menantang karena harus menyeimbangkan antara keamanan dan kegunaan. Nah, di organisasi besar, tantangan lainnya termasuk pengelolaan akses dinamis dan kepatuhan terhadap peraturan seperti GDPR. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan e-commerce ini menghadapi tantangan mengelola ribuan akun pelanggan dan memastikan bahwa hanya tim tertentu yang memiliki akses ke data pribadi pelanggan. Kegagalan dalam mengimplementasikan kontrol akses ini dapat menyebabkan pelanggaran keamanan yang besar. Ya. Analisis insiden-insiden nyata ini membantu kita memahami pentingnya kontrol akses yang benar dan apa yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, pada tahun 2019 terjadi pelanggaran data Capital One. Ini disebabkan oleh konfigurasi firewall yang salah. Ini memungkinkan peretas ini dapat mengakses data pelanggan melalui izin yang salah. Ini dulu pernah terjadi demikian. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas identifikasi dan penilaian risiko keamanan dalam basis data. Nah, kita akan mempelajari
cara mengenali risiko potensial dan menggunakan tools serta metodologi untuk menilai dampaknya. Hari ini kita telah membahas model kontrol akses, otorisasi, implementasi di SQL dan NoSQL, serta praktik terbaik. Nah, pemahaman ini adalah fondasi yang penting untuk menjaga keamanan basis data. Sekarang adalah waktunya untuk diskusi, ya. Silakan ajukan pertanyaan atau sampaikan pendapat Anda tentang topik kita pada hari ini. Jangan lupa tulis pada bagian kolom komentar. Terima kasih telah hadir dalam sesi hari ini. Kontrol akses adalah bagian yang esensial dari keamanan basis data. Dengan memahami model kontrol akses dan otorisasi, kita bisa memastikan bahwa sistem basis data kita ini aman dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Keamanan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Pastikan kontrol akses selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Demikian topik kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.